Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazal Fatoni Friandra, NPM 21150611112 dari kelas PSTIC. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang digital forensik. Teman-teman semua ada yang udah tahu belum digital forensik itu apa? Kalau belum tahu, ayo kita simak materinya bersama-sama. Jadi digital forensik itu apa sih? Digital forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengembalian, atau penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan komputer. Istilah ini relatif baru dalam bidang komputer dan teknologi, tapi telah muncul di luar term teknologi atau berhubungan dengan investigasi bukti-bukti intelijen dalam penegakan hukum dan militer sejak pertengahan tahun 1980-an. Jadi, sejarah digital forensik yaitu meskipun kejahatan komputer pertama kali dilaporkan pada tahun 1978, baru pada tahun 1990-an istilah itu menjadi istilah yang diakui. Kemudian, pada awal abad ke-21 muncul kebijakan nasional tentang forensik digital. Para penegak hukum terbilang agak lambat dalam memahami perlunya menerapkan teknik forensik pada komputer dan peralatan berteknologi tinggi. Bagian besar terkait sejarah awalnya sendiri, yaitu pada tahun 1970-an dan 1980-an, di mana pelapor digital forensik awal adalah orang-orang bekerja di polisi atau lembaga penegak hukum federal dan yang kebetulan juga merupakan penghobi komputer. Adapun salah satu bidang pertama yang menjadi perhatian penegak hukum adalah penyimpanan atau data storage, karena penyidik telah lama bekerja untuk menyita, menyimpan, dan menganalisis dokumentasi dari tersangka. Mereka mulai menyadari bahwa sebagian besar dokumentasi itu tidak lagi berupa kertas. Pada tahun 1984, Federal Bureau of Investigation atau FBI meluncurkan program magnet media untuk fokus pada catatan digital. Itu merupakan software program digital forensik resmi pertama di sebuah lembaga penegak hukum. Sementara itu, banyak teknik yang digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi peretas atau tindakan hacking saat mereka menyusup ke dalam sistem komputer dan dikembangkan secara ad hoc di sektor swasta. Banyak spesialisasi dan profesionalisasi forensik digital selama tahun 1990-an dan 2000-an bermunculan. Jadi, sejarah digital forensik ini sebenarnya sudah ada dari lama, sejak tahun 1990-an. Untuk kejahatan komputer yang pertama kali dilaporkan itu ada pada tahun 1978, namun pada awal abad 21 barulah digital forensik ini dianggap serius oleh pihak internasional. Dan untuk program pertama yang berisi digital forensik ini dikembangkan oleh FBI, yaitu FBI sendiri adalah lembaga keamanan asal Amerika, kalau tidak salah setahu saya. Lalu menurut para ahli, yang pertama dari Marcella, digital forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan atau penyaringan, dan dokumentasi bukti digital ke kejahatan komputer. Menurut Wikipedia, komputer forensik yang juga dikenal dengan nama digital forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Menurut Budi Santoso sendiri, digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu, hukum, dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti dalam penegak hukum. Jadi, yang dapat saya simpulkan di sini, digital forensik sendiri adalah gabungan antara ilmu hukum dan juga ilmu komputer, di mana para penjahat menggunakan komputer sebagai tempat atau sebagai wadah untuk menyimpan file-file mereka. Sehingga digital forensik berkembang untuk melakukan atau menjelajahi file-file yang mereka miliki tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa digital forensik adalah penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan bukti atau informasi yang secara rinci tersimpan atau disandikan pada ponsel atau media penyimpanan digital.
Jadi untuk tahapan proses digital forensik sendiri secara umum terbagi atas 4 tahap, yaitu yang pertama ada pengumpulan atau acquisition, yang kedua ada pemeliharaan atau preservation, ada analisa atau analisis, dan juga presentasi atau presentation. Jadi alur dari proses digital forensik ini adalah seperti ini, yang mana alur ini akan terus berurut seperti ini dan tidak akan bisa dilangkaui. Yang pertama ada pengumpulan, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeliharaan, analisis, dan juga presentasi. Jadi apa sih pengumpulan? Jadi pengumpulan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data-data sebanyak mungkin untuk mendukung proses penyidikan dalam rangka pencarian barang bukti. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, pen drive, hard disk, atau CD-ROM, dan juga ada PDA, handphone, smart card, SMS, email, cookies, dan juga log file, serta dokumen atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Jadi, pengumpulan sendiri merupakan bagian awal dari digital forensik, yang mana pada pengumpulan ini yang dilakukan yaitu mengumpulkan semua barang-barang atau semua hal-hal yang menyangkut dengan kasus ini sehingga dapat dikumpulkan secara lengkap. Untuk medianya sendiri ada banyak seperti komputer sendiri dan ada media penyimpanan lain di mana biasanya file disimpan oleh para penjahat-penjahat yang menggunakan komputer tersebut. Lalu setelah pengumpulan ada juga pemeliharaan. Jadi memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada itulah yang dilakukan pada saat pemeliharaan. Termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Bukti harus benar-benar steril, artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Kesalahan kecil pada penanganan bukti digital dapat membuat barang bukti digital tidak diakui di pengadilan. Bahkan menghidupkan komputer dengan tidak hati-hati bisa saja merusak atau merubah barang bukti tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Peter Plummer, yang jika diterjemahkan memiliki arti yaitu saat Anda memboot atau menghidupkan komputer, beberapa ratus file diubah, data akses, dan sebagainya. Bisakah Anda mengatakan bahwa komputer itu masih persis seperti ketika orang jahat itu terakhir kali memilikinya? Sebuah pernyataan yang patut dipikirkan bahwa bagaimana kita bisa menjamin kondisi komputer tetap seperti keadaan terakhirnya ketika ditinggalkan oleh pelaku kriminal, manakala komputer tersebut kita matikan atau hidupkan kembali. Karena ketika komputer kita hidupkan, terjadi beberapa perubahan pada temporary file, waktu akses, dan seterusnya. Sekali file-file ini telah berubah, ketika komputer dihidupkan tidak ada lagi cara untuk mengembalikan atau recovery file-file tersebut seperti keadaan semula. Jadi bisa kita pahami bahwa digital forensik di sini bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa dianggap untuk main-main, karena sedikit saja kesalahan yang kita lakukan akan berdampak kepada seseorang, apakah mereka bisa masuk penjara atau tidak, karena dari hal-hal kecil seperti ini. Jadi untuk digital forensik sendiri bukanlah pekerjaan yang main-main. Jadi setelah pemeliharaan ada analisis. Dalam tahapan analisis ini, alat-alat bukti yang telah diamankan dipilah-pilah. Data-data yang ada sebagian tidak berhubungan dengan perkara sedang diinvestigasi. Disinilah kejelian dari sang investigator sangat dibutuhkan untuk membeli data-data dan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap satu perkara. Bukti yang telah didapatkan perlu dieksplor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan. Antara lain, siapa yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan, contoh, apa saja software yang digunakan, hasil proses yang dihasilkan, dan waktu melakukan. Jadi penelusuran ini bisa dilakukan pada data-data yang terdapat di komputer seperti alamat URL yang telah dikunjungi, pesan email, atau kumpulan alamat email yang terdaftar. Selanjutnya,
lakukan recovery dengan mengembalikan file dan folder yang terhapus, unformat drive, membuat ulang partisi, mengembalikan password, merekonstruksi ulang halaman web yang pernah dikunjungi, mengembalikan email-email yang terhapus, dan seterusnya. Untuk analisis media, tools yang dapat digunakan antara lain Pro Discover DFT, sedangkan untuk analisis aplikasi, tools yang bisa digunakan adalah MD5. Jadi pada bagian analisis ini, disinilah diperlukan kejelian dari seorang investigator, dan juga di sini data-data yang telah dibuang oleh pemakai komputer tadi bisa dikembalikan lagi oleh sang investigator untuk menguak bukti-bukti dan mengumpulkan barang bukti dari sebuah kejahatan yang dilakukan. Setelah analisis, hal terakhir yang perlu dilakukan itu presentasi. Jadi dalam presentasi ini yang dilakukan adalah menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Beberapa hal penting yang perlu dicantumkan pada saat presentasi atau penyajian laporan ini antara lain yaitu tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran, tanggal dan waktu pada saat investigasi, permasalahan yang terjadi, dan masalah berlaku analisa laporan, penemuan bukti yang berharga, teknik khusus yang digunakan seperti password cracker atau bantuan pihak lain yaitu pihak ketiga. Jadi presentasi ini adalah bagian final atau bagian akhir dari tahapan umum digital forensik tadi. Setelah langkah-langkah lain yang kita lakukan, setelah melakukan analisis, setelah melakukan pemeliharaan dan juga pengumpulan, barulah setelah yang 3 ini dijalankan, barulah bisa kita lakukan presentasi. Jadi pelaku digital forensik itu ada 3. Yang pertama itu collection specialist yang bertugas mengumpulkan barang bukti berupa digital evidence. Examiner tingkatan ini yang memiliki kemampuan sebagai penguji terhadap media dan mengekstrak data. Dan yang terakhir ada investigator. Tingkatan ini sudah masuk ke dalam tingkatan ahli atau sebagai penyidik. Jadi sebagai investigator digital forensik, seseorang berarti sudah mengemban beban yang berat karena bisa kita nilai dari pekerjaan yang mereka lakukan itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan juga bisa di sana juga bisa tergantung hidup seseorang karena apabila dia salah memutuskan atau salah melakukan pekerjaannya maka akan berdampak pada hasil dari si pelaku tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Dan juga yang terakhir yaitu dapat kita pahami bersama bahwa digital forensik ini adalah bukan sebuah hal yang main-main seperti itu. Karena di sini perlu kejeniusan, kejelian, dan juga ilmu yang terampil serta diperlukan lagi penguasaan materi yang mendalam dan juga praktek serta jam terbang yang tinggi untuk sebuah pekerjaan ini. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.